Clara Santoso, seorang mahasiswi, hanya berusaha untuk pulang ke rumah setelah kuliah, tanpa tahu bahwa hidupnya akan berubah selamanya. Aditya Santoso, kakak yang juga seorang anggota Kopassus, tak menyangka bahwa penculikan adiknya akan membawanya ke dalam dunia kejahatan internasional. Namun, ketika Clara dengan panik menelepon kakaknya, semuanya terasa begitu cepat dan tidak terduga, seakan tak ada yang bisa membantu. Di sisi lain, Rudy dan Dedi, dua preman mabuk, merasa bebas menjalankan aksi jahat mereka tanpa rasa takut. Namun entah mengapa mereka masih merasa ada yang salah. Dan ketika kejadian ini mengarah pada penculikan yang jauh lebih besar, ketegangan semakin meningkat, membuat darah terasa membeku dan langkah terasa semakin berat. Saya sangat berterima kasih kepada yang sudah subscribe serta yang like video ini. Semoga bahagia di dunia dan masuk surga di akhirat kelak. Saya mengajak Anda semua untuk memutihkan kolom komentar dengan menulis sholawat kepada Nabi kita tercinta. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Clara melangkah memasuki bus antar kota yang akan membawanya pulang ke Jakarta setelah seharian sibuk kuliah di kampus. Di dalam bus, suasana terasa agak sesak, namun ia tak terlalu mempedulikannya karena pikirannya sudah tertuju pada rumah yang ingin segera ia capai. Di barisan belakang, dua orang pria besar dan berbaju kumal mulai berbicara keras, tertawa terbahak-bahak dengan aroma alkohol yang menyengat di sekitar mereka. Tiba-tiba, pria berbadan kekar yang duduk di belakang Clara menepuk pundaknya dengan kasar dan berkata, "Ayo, kasih sumbangan sedikit, gadis cantik." Clara menoleh dan melihat pria tersebut yang sudah sedikit sempoyongan, matanya merah dan mulutnya berbau alkohol. Dengan suara tegas namun tidak kasar, Clara menjawab, "Saya tidak punya uang lagi, silakan cari orang lain." Tanpa rasa malu, pria itu malah semakin mendekat dan berkata, "Kalau begitu, kamu bisa kasih sesuatu yang lain." Clara menarik napas dalam-dalam, berusaha tetap tenang, dan dengan cepat membuka dompetnya, memberikan uang receh yang tersisa padanya. "Sudah, jangan ganggu saya lagi," katanya, menatap mereka tajam sambil melangkah ke kursi lain untuk menjauh. Namun, meskipun Clara sudah berpindah tempat, perasaan tidak nyaman mulai menggelayuti pikirannya karena suara tawa mereka yang masih terdengar di kejauhan. Clara, yang sudah hampir sampai di tujuan, turun dari bus dan melangkah ke trotoar dengan cepat, berharap bisa segera pulang ke rumah. Saat ia berputar di sudut jalan, ia merasakan langkah kaki berat yang mengikuti di belakangnya, seolah dua pria itu tak kunjung berhenti. Perlahan, ia mulai mempercepat langkahnya, mencoba untuk tidak panik, tetapi langkah kaki itu semakin mendekat. Tanpa berani menoleh, Clara mengambil ponselnya dari tas dan mengirim pesan kepada kakaknya, Aditya, yang bekerja di satuan Kopassus. "Kak, ada dua preman mengikuti saya, tolong bantu." Saat teleponnya berdering, Clara merasa sedikit lega karena suara kakaknya di ujung sana terdengar sangat tenang. "Clara, kamu tetap tenang, aku segera ke sana." Dengan cepat, Aditya mengakhiri panggilan dan segera menyiapkan perlengkapan untuk menyusul Clara, merasa ada yang tidak beres. Clara mulai berjalan lebih cepat lagi, namun tanpa disangka, salah satu preman itu memegang pergelangan tangannya dengan keras. "Kemana kamu lari, cantik? Kami hanya ingin sedikit bicara," kata pria kekar itu dengan suara serak, menahan Clara di tempatnya. Clara menarik napas dan berusaha melepas pegangan itu. "Lepaskan saya sudah bilang tidak ada uang lagi." Namun, semakin jelas terlihat bahwa kedua pria itu tidak akan membiarkannya pergi begitu saja, menambah kecemasan Clara yang semakin mencekam. Aditya, yang sudah mengenakan pakaian sipil untuk melaksanakan tugas, segera mengendarai mobilnya menuju lokasi adiknya setelah menerima pesan darurat. Sambil menyetir dengan kecepatan tinggi, pikirannya terus tertuju pada situasi yang terjadi, khawatir ada yang lebih buruk dari sekedar penguntitan. Setibanya di lokasi yang dijanjikan, ia melihat tidak ada tanda-tanda Clara, hanya beberapa orang yang sibuk di sekitar trotoar. "Clara," bisiknya pelan, sambil menepuk-nepuk ponsel di tangannya, namun tidak ada balasan. Panik mulai merayapi perasaannya, ia bergegas keluar dari mobil dan mulai bertanya kepada beberapa orang di sekitar. Tapi tidak ada yang mengetahui di mana Clara berada. "Apa yang terjadi?" gumam Aditya, sambil memandang sekeliling, mencoba mencari jejak apapun yang mungkin tertinggal. Di depan minimarket, ia melihat CCTV yang terpasang di sudut jalan dan berlari menghampiri pemiliknya untuk meminta bantuan. "Tolong lihat rekaman ini, saya yakin adik saya ada di sini tadi," pintanya dengan suara yang agak terburu-buru. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam,
Pemilik minimarket memutar ulang rekaman tersebut dan menunjukkan sebuah van hitam yang berhenti di dekat Clara, lalu membawanya masuk ke dalam mobil. Dia dibawa paksa, kata pemilik minimarket, membuat Aditya semakin cemas dan segera merencanakan langkah berikutnya. Aditya segera menghubungi tim Kopassus yang berada di markas, memberitahukan mereka tentang penculikan yang baru saja terjadi. Tanpa menunggu lama, rekan-rekannya yang sudah terlatih bergerak cepat untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut menggunakan teknologi canggih yang mereka miliki. Mereka memutuskan untuk menyisir seluruh area sekitar dan memeriksa semua rekaman CCTV yang ada, berharap menemukan lebih banyak petunjuk tentang siapa yang terlibat. Mobil ini, mobil van itu, kita harus melacak plat nomornya, kata salah seorang anggota tim yang sudah memulai pencarian melalui database kendaraan. Namun, hasil pencarian menunjukkan bahwa plat nomor mobil tersebut sudah tidak terdaftar untuk waktu yang sangat lama dan bahkan tidak membayar pajak selama 10 tahun. Mobil ini sudah tidak layak beroperasi, tambah anggota tim lainnya, menyadari bahwa ini adalah tanda dari sebuah sindikat yang lebih besar. Sementara itu, Aditya terus menatap layar monitor, berusaha mencerna informasi yang ada. Ini bukan hanya penculikan biasa, ada sesuatu yang lebih besar di balik ini. Namun, meskipun semua petunjuk mengarah pada sebuah sindikat gelap, satu hal yang mengganggu adalah keberadaan mobil itu yang semakin jauh dari jangkauan. Kita tidak punya banyak waktu, kata Aditya dengan suara dingin. Teman-teman, kita harus bergerak cepat sebelum mereka sempat membawa Clara keluar dari kota. Tim segera merancang langkah selanjutnya, namun kesulitan semakin terasa saat mereka tidak bisa mendapatkan jejak lebih lanjut tentang keberadaan mobil van tersebut. Aditya merasakan kebingungannya semakin dalam, merasa terjebak dalam lingkaran yang tak terpecahkan, sementara tim terus menganalisis data yang ada. Namun, saat menyelidiki lebih lanjut, mereka menemukan adanya keterkaitan antara kendaraan tersebut dan sebuah sindikat internasional yang terlibat dalam perdagangan manusia. Ini lebih besar dari yang kita kira, kata salah satu anggota tim yang meneliti lebih dalam tentang sindikat ini. Mereka memiliki jaringan yang tersebar luas. Mengetahui hal ini, Aditya menyadari bahwa Clara mungkin sudah berada di luar negeri, terperangkap dalam jaringan yang tak terjangkau oleh hukum Indonesia. Kita harus segera bertindak, ini bukan hanya soal waktu lagi, tapi juga soal lokasi dan jaringan mereka, kata Aditya dengan penuh tekad. Tim bekerja dengan cepat, merancang langkah selanjutnya untuk mengejar sindikat ini, namun perasaan cemas Aditya semakin mendalam. Apakah kita akan berhasil menyelamatkan Clara? Gumam Aditya, memandang layar komputer yang menunjukkan informasi lebih lanjut tentang sindikat tersebut. Meski menghadapi rintangan yang semakin besar, tim terus berusaha, tahu bahwa mereka hanya memiliki sedikit waktu sebelum Clara benar-benar hilang dari jangkauan mereka. Tim Kopassus melanjutkan penyelidikan dengan memeriksa rekaman CCTV dari berbagai lokasi yang dilalui oleh mobil van tersebut. Dengan seksama, mereka menemukan bahwa mobil itu mengarah ke pelabuhan, sebuah petunjuk yang memberi harapan baru bagi Aditya dan tim. Itu dia, kita harus segera ke pelabuhan, kata Aditya, bergegas memimpin tim menuju tempat yang terdeteksi di rekaman CCTV. Setibanya di pelabuhan, mereka melakukan pencarian menyeluruh. Namun mobil van yang mereka cari tidak tampak di sana, tak ada jejak yang mengarah pada keberadaan Clara. Meskipun tim telah memeriksa setiap sudut pelabuhan, mereka hanya menemukan kerumunan orang dan aktivitas rutin tanpa adanya sesuatu yang mencurigakan. Aditya mulai merasakan ketegangan yang meningkat, tetapi dia tetap tenang dan memerintahkan tim untuk berbicara dengan saksi mata di sekitar pelabuhan. Apakah kalian melihat sesuatu yang aneh atau mencurigakan? Tanya Aditya kepada beberapa orang yang ada di sana, berharap mendapatkan informasi lebih lanjut. Seorang saksi mata akhirnya memberi petunjuk yang sangat berguna, mengatakan bahwa dia melihat sebuah van memasuki pelabuhan pada malam sebelumnya, tetapi dia tidak tahu kemana mobil itu pergi setelah itu. Meskipun petunjuk ini masih samar, Aditya merasa bahwa mereka akhirnya menemukan sebuah arah yang lebih jelas untuk pencarian selanjutnya. Dengan tekad yang semakin kuat, Aditya memutuskan untuk mengejar semua kemungkinan yang ada, meskipun rasa frustasi mulai merasuki dirinya. Clara, aku pasti akan menemukanmu, katanya dalam hati, berjanji untuk tidak berhenti sebelum mengungkap apa yang sebenarnya terjadi pada adiknya. Tim Kopassus memulai pemeriksaan seluruh kapal yang berlabuh di pelabuhan, memeriksa kelengkapan dokumen untuk mencari jejak kejahatan yang lebih besar. Saat memeriksa salah satu kapal besar, mereka mendapati adanya kerusuhan yang melibatkan beberapa oknum yang tampaknya berhubungan dengan sindikat perdagangan manusia. Kopassus segera mengamankan dan menangkap para pelaku kerusuhan, serta menginterogasi mereka untuk mengetahui lebih lanjut tentang aktivitas mencurigakan di kapal tersebut.
Meskipun para pelaku terbukti terlibat dalam tindakan anarkis, mereka tidak memberikan informasi yang relevan mengenai Clara atau jaringan yang mereka lindungi. Dalam penyelidikan lebih lanjut, terungkap bahwa kapal-kapal ini mungkin terlibat dalam pengiriman manusia, namun tidak ada bukti yang langsung mengarah pada Clara. Setelah memeriksa lebih banyak kapal, tim Kopassus terus menemukan informasi yang menambah misteri, membuat mereka semakin yakin bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Setelah menangkap seluruh kelompok yang terlibat dalam kerusuhan, Aditya berharap mereka bisa mendapatkan pengakuan yang mengarah pada Clara atau sindikat yang menculiknya. Namun, meskipun interogasi dilakukan dengan intensitas tinggi, tidak ada satupun dari mereka yang mengakui keterlibatan dalam penculikan atau memberikan petunjuk yang berguna. Setiap pelaku yang ditangkap berusaha mengalihkan perhatian atau menutupi jejak mereka, sehingga Aditya semakin frustrasi dengan ketidakmampuan mereka untuk membuka mulut. Meskipun demikian, Aditya tidak menyerah dan terus menggali informasi dari setiap orang yang mereka tangkap, berharap ada satu titik terang yang muncul. Keputusasaan mulai melanda, namun Aditya menyadari bahwa mereka masih memiliki waktu untuk menemukan jejak Clara jika mereka bekerja lebih keras lagi. Aditya merasa terhimpit oleh waktu yang terus berjalan, sementara upaya untuk menemukan Clara semakin berat karena mereka tidak menemukan petunjuk yang jelas. Kopassus memutuskan untuk mengambil pendekatan yang lebih ekstrim dalam interogasi, menerapkan teknik yang lebih intensif untuk memaksa para tersangka membuka mulut. Salah satu pelaku akhirnya tergugah dan mengungkapkan bahwa mereka memang terlibat dalam penculikan, namun mereka tidak tahu siapa Clara atau keberadaannya. Meskipun mereka mengaku melakukan penculikan, mereka mengklaim bahwa pengiriman Clara telah dilakukan beberapa hari lalu, dan para pelaku tidak tahu siapa yang dibawa atau di mana keberadaannya sekarang. Aditya semakin kesal karena informasi yang mereka dapatkan masih terlalu samar dan tidak membantu mereka menemukan Clara dalam waktu dekat. Dari penuturan mereka, tim Kopassus berhasil memperoleh beberapa ciri-ciri yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi Clara, namun petunjuk mengenai keberadaannya tetap sulit dilacak. Dengan informasi yang terbatas, Aditya memutuskan untuk mengikuti jejak yang ada dan melanjutkan penyelidikan, meski tantangannya semakin besar. Dari informasi yang didapat selama interogasi, Aditya mengetahui bahwa Clara kini berada di kapal yang sedang berlayar menuju perairan Thailand. Para tersangka mengungkapkan bahwa kapal tersebut akan berlayar menuju Singapura setelah melewati Thailand, tempat di mana Clara akan diserahkan kepada jaringan yang lebih besar. Aditya merasa sedikit lega karena akhirnya mendapatkan petunjuk yang lebih jelas, namun ia tahu bahwa perjalanan untuk menyelamatkan Clara belum selesai. Waktu semakin mendekat, dan Aditya harus segera berkoordinasi dengan tim Kopassus untuk menyiapkan rencana pengejaran lintas negara menuju Thailand dan Singapura. Meskipun harapan mulai muncul, tantangan besar masih menanti, karena perjalanan laut yang panjang dan mafia yang terorganisir dengan baik akan berusaha menghalangi langkah mereka. Aditya bersumpah untuk tidak menyerah, bertekad menyelamatkan adiknya sebelum terlalu terlambat dan sindikat ini berhasil mengirim Clara ke tujuan yang lebih jauh. Tim Kopassus melancarkan aksi penyelamatan lintas negara dengan menggunakan KRI Barakuda untuk menyisir perairan internasional yang diduga dilalui kapal yang membawa Clara. Kapal milik Kopassus berlayar dengan cepat menuju zona perairan Thailand, meskipun misi ini dilaksanakan tanpa sepengetahuan pemerintah Thailand untuk menjaga kerahasiaan. Ketegangan semakin meningkat saat mereka mendekati perbatasan wilayah, karena adanya kemungkinan mafia mengetahui pergerakan mereka dan akan berusaha menghalangi. Setelah mencapai perairan Thailand, anggota Kopassus bersama pasukan Kopaska diterjunkan ke laut untuk melakukan penyelamatan tanpa memberitahu otoritas Thailand, yang berisiko menambah komplikasi diplomatik. Sementara itu, kapal yang membawa Clara semakin mendekat ke wilayah yang lebih jauh, memaksa tim Kopassus untuk mempercepat pengejaran mereka demi menyelamatkan Clara tepat waktu. Dengan perhitungan yang sangat matang, operasi penyelamatan ini berlangsung dengan penuh risiko. Namun Aditya dan tim yakin mereka dapat menemukan Clara, meski ancaman semakin nyata. Aksi penyelamatan berlangsung dengan sangat cepat. Pasukan Kopassus dan Kopaska bekerja dengan koordinasi tinggi untuk memastikan tidak ada celah yang dapat dimanfaatkan oleh mafia. Setelah pencarian yang intensif, mereka akhirnya menemukan kapal yang dimaksud, dan dengan sigap mengamankan seluruh awak kapal serta kru yang bertanggung jawab. Di dalam kapal, tim Kopassus menemukan Clara dalam keadaan lemah namun selamat, meskipun masih terikat dalam ruang penyimpanan kapal. Clara, yang sudah hampir putus asa, terlihat terkejut dan lega begitu melihat kakaknya, Aditya, di hadapannya, yang segera mengajaknya untuk keluar dari situasi berbahaya tersebut. Meskipun mereka berhasil menemukan Clara,
Aditya merasa cemas karena operasi mereka belum selesai dan sindikat yang bertanggung jawab belum tertangkap. Proses evakuasi berlangsung cepat, namun Aditya tahu bahwa masih ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk menuntaskan misi ini dan menghancurkan sindikat perdagangan manusia. Meskipun berhasil menyelamatkan Clara, Aditya belum merasa lega karena ia tahu bahwa kejahatan ini tidak berhenti sampai Clara bebas. Dalang dari semua ini masih bebas. Untuk memastikan sindikat ini hancur total, Aditya memutuskan untuk melanjutkan operasi dengan cara yang lebih berisiko, yaitu dengan menyamar sebagai sandera dalam sebuah kontainer. Tim Kopassus kemudian menyusun rencana untuk masuk lebih dalam ke dalam jaringan, dengan harapan bisa menangkap kepala mafia yang mengendalikan perdagangan manusia ini. Meskipun ada rasa khawatir, Aditya merasa ini adalah satu-satunya cara untuk menghentikan perdagangan manusia dan memastikan Clara tidak menjadi korban lagi. Mereka menyusun strategi penyamaran yang sangat matang, menghindari kecurigaan dari mafia yang sudah terlatih dan siap menghadapi setiap ancaman. Dengan keyakinan bahwa mereka akan berhasil, tim Kopassus bergerak maju dalam misi ini, bertekad untuk menghancurkan sindikat ini sampai ke akar-akarnya. Setelah tiba di pelabuhan tujuan, seluruh anggota Kopassus yang berada dalam kontainer bersama pasukan Kopaska di daratan Thailand bersiap-siap untuk melakukan penangkapan. Tanpa sepengetahuan mafia, operasi ini telah disusun dengan sangat rapat, memastikan bahwa tidak ada satupun anggota mereka yang bisa meloloskan diri. Pasukan Kopassus menyergap kelompok mafia yang sedang beraktivitas di pelabuhan, menangkap mereka semua dengan cepat sebelum mereka bisa melarikan diri atau berbuat onar. Semua anggota mafia yang terlibat dalam perdagangan manusia itu berhasil diamankan, namun mereka masih tidak mengungkapkan informasi mengenai keberadaan bos mafia yang mengendalikan sindikat ini. Selama interogasi yang berlangsung penuh tekanan, Aditya dan tim berusaha keras mendapatkan informasi yang mengarah pada lokasi bos mafia, yang sangat penting untuk mengakhiri kejahatan ini. Meskipun mereka berhasil menangkap banyak anggota mafia, Aditya tahu bahwa tanpa menangkap bos mereka, operasi ini belum benar-benar selesai. Aksi penangkapan yang dilakukan oleh Kopassus menarik perhatian kepala mafia pusat yang kini mengetahui tentang keberhasilan tim Indonesia dalam membongkar jaringan perdagangan manusia. Dalam upaya melindungi operasinya, mafia pusat yang berada di Cina berusaha menyabotase penyelidikan dengan menghubungi pihak berwenang di Thailand dan menyogok mereka untuk mencari informasi tentang pergerakan tim Kopassus. Menggunakan pengaruhnya yang kuat, mafia memerintahkan kepolisian Thailand untuk mengejar dan menangkap anggota Kopassus yang tengah melaksanakan misi mereka di negara tersebut. Pihak berwenang Thailand yang sudah terpengaruh oleh sogokan mulai mengikuti perintah mafia, berusaha menemukan dan menangkap anggota Kopassus yang melanggar aturan internasional dengan memasuki negara mereka tanpa izin. Meski begitu, Kopassus tetap melanjutkan misi mereka, menyadari bahwa semakin besar ancaman yang datang dari berbagai arah, dan mereka harus lebih berhati-hati agar tidak terjebak dalam jebakan yang dibuat mafia. Konflik ini semakin memanas, dengan pihak Kopassus yang terus berusaha bergerak tanpa terdeteksi, dan pihak mafia yang berusaha menyingkirkan mereka dengan cara-cara licik. Setelah menyadari bahwa mereka sudah menjadi sasaran mafia dan kepolisian Thailand yang terpengaruh, anggota Kopassus menghadapi tekanan yang semakin besar. Dalam situasi yang penuh dengan ancaman, mereka dipaksa untuk melawan, dan akhirnya terpaksa berperang melawan aparat yang berusaha menangkap mereka atas perintah mafia. Dengan keterampilan tempur yang terlatih, Kopassus berhasil melarikan diri dengan berpencar, masing-masing menyusun taktik untuk menghindari deteksi dan melanjutkan misi mereka. Meski terpojok, semangat juang mereka tidak pudar, dan mereka bertekad untuk menyelesaikan misi tanpa mengorbankan nyawa banyak orang yang sudah selamat. Sementara itu, tekanan semakin besar bagi tim Kopassus, yang harus terus menghindari kejaran sambil menjaga komunikasi dengan markas pusat dan memastikan setiap langkah mereka tetap tersembunyi. Keputusan cepat dan tindakan yang terkoordinasi menjadi kunci untuk kelangsungan operasi ini, meski mereka tahu bahwa bahaya terus mengintai di setiap sudut. Setelah berhasil melarikan diri dan berpencar, anggota Kopassus berkomunikasi dengan markas pusat untuk melaporkan keadaan mereka, sambil merencanakan langkah selanjutnya. Keadaan semakin kritis, karena mereka tidak hanya menghadapi mafia yang sangat berkuasa, tetapi juga pihak berwenang yang sekarang berada di pihak mafia dan siap untuk menghalangi setiap langkah mereka. Dalam suasana yang penuh ketegangan, Kopassus memutuskan untuk sementara berpisah dan bergerak secara individu untuk menghindari deteksi lebih lanjut dan menyusun rencana baru. Meskipun terpisah, komunikasi antar anggota tetap berjalan lancar, dan mereka berusaha menjaga rahasia operasional yang sangat penting bagi keberhasilan misi ini. Selama perpisahan sementara ini,
Mereka tahu bahwa setiap keputusan yang diambil akan mempengaruhi keselamatan mereka dan kelangsungan misi besar ini. Setiap langkah yang mereka ambil penuh dengan risiko, namun semangat untuk melindungi negara dan menghentikan kejahatan internasional memberikan mereka kekuatan untuk bertahan. Dengan situasi yang semakin genting, anggota Kopassus mengirimkan informasi terbaru tentang keadaan mereka dan perkembangan misi kepada markas pusat di Indonesia. Pihak militer Indonesia segera bergerak cepat untuk mengatur langkah-langkah strategis berikutnya, dengan mempertimbangkan situasi yang sedang berlangsung di Thailand. Dalam waktu singkat, negosiasi antara pihak militer Indonesia dan pemerintah Indonesia dimulai, untuk memastikan langkah-langkah penyelamatan dan pemulihan tim Kopassus yang sedang terjebak di Thailand. Pemerintah Indonesia, dengan dukungan dari Presiden dan Panglima TNI, memerintahkan pengiriman bantuan dan rencana penyelamatan yang melibatkan negosiasi dengan militer Thailand. Selama negosiasi ini, pihak militer Indonesia berusaha keras untuk memperoleh izin dari pihak Thailand untuk melanjutkan misi mereka, menjaga keselamatan anggota Kopassus yang terjebak dan memastikan agar tidak ada yang terluka lebih lanjut. Ketegangan semakin meningkat, tetapi semangat juang Kopassus yang kuat memberikan harapan bagi keselamatan mereka, meskipun situasi masih sangat tidak pasti. Setelah melalui serangkaian negosiasi yang penuh tantangan, akhirnya pihak Thailand setuju untuk memberikan dukungan terbatas bagi penyelamatan tim Kopassus yang terjebak. Pemerintah Indonesia terus memantau perkembangan situasi dengan cermat, menyiapkan segala kemungkinan untuk memastikan tim Kopassus bisa keluar dengan selamat tanpa menimbulkan ketegangan lebih lanjut. Dalam waktu singkat, keputusan penting diambil oleh Presiden dan Panglima TNI untuk memastikan bahwa tim Kopassus segera dievakuasi dengan aman, melalui jalur diplomatik dan bantuan militer yang terkoordinasi. Sebuah rencana evakuasi yang melibatkan tim militer Thailand dan Indonesia disusun dengan cepat, memastikan setiap langkah diambil dengan penuh kehati-hatian untuk menghindari gangguan dari pihak mafia atau otoritas Thailand yang bisa berbalik menyerang. Tim Kopassus yang terpojok dan hampir putus asa merasa sedikit lega mendengar bahwa bantuan akan segera tiba, meskipun mereka tahu bahwa perang besar melawan mafia internasional ini masih jauh dari selesai. Ketegangan yang melanda setiap anggota Kopassus mulai sedikit mereda. Namun mereka tahu bahwa meskipun evakuasi berjalan lancar, mereka masih harus berhadapan dengan tantangan lebih besar lagi di masa depan. Setelah berhasil kembali berkumpul, tim Kopassus mulai menyusun rencana untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai keberadaan polisi Thailand yang terlibat dalam kasus ini. Mereka berhasil mengidentifikasi beberapa polisi yang dicurigai telah disogok oleh mafia dan segera melakukan penyergapan untuk menangkap mereka. Saat diinterogasi, beberapa dari polisi yang tertangkap akhirnya mengakui bahwa mereka telah menerima sogokan dari mafia untuk membantu melindungi jaringan perdagangan manusia dan memberikan informasi mengenai pergerakan tim Kopassus. Penemuan ini semakin membuka kedok mafia internasional yang beroperasi dengan bantuan pihak berwenang lokal, memperburuk situasi yang semakin kompleks bagi tim Kopassus. Informasi dari para polisi yang ditangkap ini menjadi kunci penting dalam rancang langkah selanjutnya untuk menggulingkan sindikat ini dan menghentikan operasi ilegal yang berlangsung. Dengan bukti yang kuat, tim Kopassus kini memiliki keuntungan lebih dalam melanjutkan misi mereka, meskipun mereka tahu bahwa tantangan terbesar masih di depan mata. Setelah menerima laporan dan bukti yang cukup dari tim Kopassus, pemerintah Indonesia bergerak cepat untuk berkoordinasi dengan pihak militer Thailand guna mendapatkan dukungan lebih lanjut. Pemerintah Thailand akhirnya setuju untuk membantu operasi penyelamatan ini, tetapi dengan syarat yang sangat ketat. Operasi tidak boleh diliput oleh media manapun dan harus dilakukan secara diam-diam karena Indonesia masuk ke wilayah Thailand tanpa izin resmi. Pemerintah Indonesia, meskipun harus menanggung konsekuensi diplomatik, setuju dengan syarat tersebut demi keberhasilan misi dan keselamatan anggota Kopassus yang masih terjebak. Kesepakatan ini mengarah pada kolaborasi antara militer Indonesia dan Thailand, namun dengan risiko besar karena ketegangan yang sudah terjadi antara kedua negara akibat operasi tanpa izin. Tim Kopassus kembali bergerak dengan penuh kehati-hatian, memastikan bahwa semua langkah yang diambil sesuai dengan kesepakatan dan tidak menambah ketegangan politik yang sudah terlanjur terjadi. Dengan dukungan militer Thailand yang kini resmi, tim Kopassus merasa lebih yakin bahwa mereka dapat menyelesaikan misi ini tanpa menambah kerugian lebih lanjut. Bos mafia pusat di Cina yang mengetahui adanya operasi yang dilakukan oleh Kopassus dan militer Thailand tidak tinggal diam. Mereka melancarkan serangan balasan yang sangat terorganisir. Pasukan mafia yang dilengkapi dengan senjata canggih menyerang fasilitas militer Thailand dengan tujuan menghancurkan operasi yang sedang berlangsung. Pertempuran sengit pun tak terhindarkan, dengan pertempuran yang melibatkan pasukan militer Thailand, Kopassus, dan tentara bayaran yang dipekerjakan oleh mafia Cina.
Meski pasukan mafia Cina memiliki keunggulan dalam jumlah dan persenjataan, Kopassus dan militer Thailand mampu bertahan dan melakukan perlawanan yang luar biasa. Setelah beberapa jam pertempuran, pasukan mafia Cina akhirnya berhasil dikalahkan, dan anggota mereka yang masih hidup ditangkap untuk diinterogasi lebih lanjut. Keberhasilan ini menjadi kemenangan besar bagi tim Kopassus dan militer Thailand, namun mereka tahu bahwa ini hanya bagian dari pertempuran yang lebih besar yang masih harus mereka hadapi. Setelah kemenangan di Thailand, tim Kopassus bersama militer Thailand merencanakan serangan balasan terhadap markas besar mafia di Cina, tempat di mana jaringan perdagangan manusia ini dikendalikan. Keputusan untuk menyerang markas mafia ini diambil dengan risiko tinggi, karena mereka akan masuk ke wilayah yang sangat terjaga ketat oleh pemerintah Cina dan militer negara tersebut. Tanpa sepengetahuan pemerintah Cina, pasukan gabungan militer Thailand dan Kopassus melancarkan serangan kilat ke markas mafia, menembus pertahanan yang sangat ketat. Dalam pertempuran yang intens, beberapa bos besar mafia berhasil ditangkap, termasuk pemimpin utama yang selama ini mengendalikan jaringan perdagangan manusia internasional. Pihak militer Thailand dan Kopassus sangat berhati-hati agar tidak meninggalkan jejak yang bisa membahayakan operasi mereka, tetapi mereka berhasil membawa sebagian besar anggota mafia untuk diadili. Meskipun operasi ini mengarah pada kemenangan besar, tim Kopassus dan militer Thailand tahu bahwa mereka harus segera meninggalkan wilayah tersebut, karena situasi politik dengan Cina bisa semakin memburuk. Setelah diselamatkan dan semua ancaman hilang, Clara berusaha untuk melanjutkan kehidupannya, kembali fokus pada kuliah yang sempat tertunda akibat peristiwa traumatis yang dialaminya. Meskipun tubuhnya aman, psikologis Clara terguncang, dan ia merasa kehilangan kendali atas hidupnya, sering dihantui ingatan tentang apa yang telah terjadi dan penderitaan yang ia alami. Setiap kali ia melihat kerumunan orang, ingatan tentang bagaimana dirinya diculik dan diperlakukan oleh mafia datang menghantui, membuatnya merasa terjebak dalam masa lalu. Aditya, yang tidak pernah meninggalkannya, berusaha memberikan dukungan penuh dengan menemani Clara dalam setiap langkahnya, memberinya semangat untuk melawan trauma yang mengikutinya. Clara merasa berterima kasih kepada Aditya, karena tanpa kehadirannya, ia merasa mustahil bisa bangkit dan menghadapi dunia luar yang kini tampak begitu asing baginya. Dengan perlahan, Clara mulai membuka dirinya untuk orang lain dan berusaha kembali ke kehidupan normal, meski proses penyembuhan ini masih panjang dan penuh tantangan.